Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pembacaan Al-Mashurat. Semoga dapat menambah keberkahan kajian pagi kita kali ini. Menuju acara yang ketiga, yaitu acara inti kajian pagi yang akan dibawakan oleh beliau Ustaz Ahmad Baiman. Kepada beliau waktu di tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi awwalu ma yuhasibu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu,
para santri yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan oleh kajian. Kajian pada kali ini mengingatkan kita bahwa satu bulan Rajab yang kemarin bertepatan dengan tanggal 27 Rajab ini adalah hari Isra Mi'raj, yaitu mukjizat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa salat, yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah SAW, dari Masjidil Haram, yaitu Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Palestina, dalam waktu biasa ditempuh itu waktu 1 bulan, ini ditempuh waktu 1 malam kurang. Fajar sudah sampai lagi di Mekah. Maka ini tidak, kalau menurut akal tidak masuk akal ya. Nah, kalau menurut akal, tapi karena kekuasaan Allah tidak ada yang tidak masuk akal gitu ya. Maka ketika berita itu disampaikan, yang paling mengimani dulu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi masa perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam 1 malam ke Sidratil Muntaha, naik ke langit ke petala 7, kemudian membawa wahyu sholat sampai kembali sebelum subuh sudah sampai. Ini kan menurut akal, tapi memang agama kadang-kadang tidak pakai akal, artinya harus mengikuti ya. Ad-dinu al-ittiba, bahwa agama itu mengikut. Nah, termasuk kita ya, bahasan kita pada hari ini yaitu tentang waktu sholat ya, tentang waktu sholat. Ini maka dari situ artinya pentingnya, betapa pentingnya sholat itu, maka Allah turunkan langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, sampai naik ke petala 7, kemudian Jibril alaihissalam sudah tidak bisa naik, tidak bisa menemani lagi. Itu menandakan bahwa derajatnya manusia ternyata di atas derajatnya malaikat. Nah, di situ. Jadi manusia yang pilihan Allah Subhanahu wa taala itu. Termasuk diantaranya adalah beliau baginda Rasulullah SAW menjadi imam para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Ini adalah peristiwa Isra Mi'raj ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang akan kita bahas pada setelah kita sampaikan pengertian sholat, rukunnya, syarat rukunnya, kita penuhi. Kemudian kalau dalam Safinatun Najah ini ditaruh di paling, artinya tidak di depan ya. Kalau ini dalam kitab Matan Abu Suja, waktu sholat itu ditaruh di paling depan ya, gitu. Nah kalau Safinatun Najah ini, kitab ini membahasnya di tengah ya. Maka kita ikuti waktu-waktu sholat ya. Kadang-kadang waktu sholat ini bagaimana gitu kan. Ini dari hadis Bismillahirrahmanirrahim, an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, amani Jibrilu alaihi salam indal baiti. Jadi
Jibril ini mengimani aku. Mengimani aku. Jibril alaihissalam itu mengimami aku dalam sholat indal baiti. Indal baiti ini diterjemahkannya, kalau bait itu kan rumah, maksudnya sini adalah menurut ulama indal bait itu bukannya di rumah Rasulullah, tapi indal baiti, baitil haram. Jadi ada di Masjid Haram, di Masjidil Haram di Mekah, maksudnya di Masjidil Haram. Jadi Rasulullah SAW, malaikat Jibril mengimami Rasulullah SAW indal baiti di Masjidil Haram marrataini, 2 kali. Artinya mau menerangkan tentang waktu sholat. Jadi kenapa waktu sholat ini? Nanti setelah kita waktu sholat ini, paling tidak kita ngambil nanti waktu itu ada waktu utama, ada waktu pilihan, ada waktu boleh, ada waktu makruh, ada waktu haram. Nah ini dari sini nanti kita tahu ya. Jadi intinya satu, bahwa Jibril alaihissalam mengimani aku baginda Rasulullah SAW, yaitu di Ka'bah, maksudnya di Masjidil Haram marrataini, 2 kali. Fasalla biya duhra, kemudian beliau sholat bersama saya sholat duhur. Hina zalatil syams, tatkala matahari itu sudah tergelincir. Ini. Wa kana qadran na'li, sirakin na'li. Kemudian dia ini sholat setelah matahari, sholat duhur ini setelah matahari tergelincir. Ini kira-kira apa namanya, bayangannya itu sudah setinggi bayangan sandalnya. Artinya bayangannya. Jadi duhur itu adalah sejak tergelincir matahari, ada kecondongan sampai bayangannya itu setinggi benda itu. Kemudian fasalla bil asra, kemudian beliau mengajari aku sholat asar. Khina kana dhilluhu mislu. Jadi asar itu tatkala bayangan sudah setinggi benda. Tatanya bayangan sudah setinggi benda. Tatanya bayangan sudah setinggi benda. Jadi kalau orang dulu ya, kalau zamannya Pak Haji Zaini ini masih banyak ya orang-orang yang memiliki jam itu masih sedikit ya. Mumpung ingat juga jamnya ini kelebihan 5 menit harus segera dirubah ya, karena nanti kita puasa tidak sah semua kan, mesti batal bukanya mesti duluan 5 menit kan. Ada peristiwa di Jambi dulu RRI, karena biar penyiarnya itu tidak terlambat menyampaikan, akhirnya dirubah tapi kan akhirnya geser semua ya, digeser semua lah. Ini di masjid kita belum terlambat karena bertepatan dengan waktu itu, berarti kan nanti hukumnya ketika kita puasa kan berarti maju 5 menit akhirnya sampai semuanya yang mengikuti menggunakan waktu kita berarti harus mengganti puasanya. Ini. Maka lebih baik mundur sedikit ya untuk pas waktu di masjid ini ya. Artinya dia dipaskan nggak apa-apa, atau mundur sedikit, dia 1 menit atau apa, gitu. Karena hubungannya ini termasuk ini ya. Termasuk kita sering puasa, kalau pakai standar ini kan berbahaya untuk bukanya. Jadi mohon nanti dirubah, dipaskan ya, mumpung ingat tadi ya. Kita kembali ke sini. Jadi
Kalau sholat asar ya, fasallal asra biyal asra. Kemudian aku Rasulullah dengan malaikat Jibril sholat asar hina dilluhu mislu. Jadi bayangannya pas setinggi bendanya itu. Bendanya segini, berarti kalau bayangan kena sinar itu pas sepanjang ini, nah itu berarti udah waktu masuk asar. Nah, maka dulu belum banyak orang kecilan kami atau kecilan Pak Haji Zaini ini, sudah seumur ini orang yang memilih jam itu hanya beberapa jam mungkin ya kan. Nah itu orang-orang pasti nancapkan atau benda itu di benda ya. Nah, kalau nengok bayangannya, oh sudah ada geser benda ini, oh sudah ada, sudah apa namanya, sudah nampak gambarnya, berarti sudah zuhur. Nah gitu. Kemudian wasalla biyal maghrib. Jadi ketika diajari malaikat Jibril tadi sholat bersama beliau, ketika sholat asar waktunya pas setinggi ini, apa bayangannya setinggi ini. Wasallal biyal maghribah hatta abtara shaim. Jadi ketika beliau sholat bersama saya, sholat maghrib, ketika orang-orang buka puasa, jadi sampai buka puasa. Kemudian wasalla biyal isya'a hina ghabati syafaq al-ahmar. Jadi kan malaikat Jibril sholat bersama saya, sholat isya, mengimami sholat isya tadi. Ketika upuk merah itu ya, ketika syafaq ya, itu sudah apa namanya, mega merah itu sudah goba, sampai di situ ya, artinya sampai mega merah itu dari matahari ya. Ini berarti kan belakangan diajari, hampir masuk isya, sampai masuk isya nih. Tapi ini contohnya. Wasalla biya al-fajri hina harramat ta'ama wa syirabal lisaim. Ini. Jadi sholat beliau hari pertama tadi, sholat beliau bersama malaikat Jibril itu ketika sholat fajar atau sholat subuh itu tatkala harramat ta'ama, sudah mulai orang itu menahan makanan atau minuman bagi orang yang puasa. Ini waktunya subuh. Falamma kanal ghadda, tatkala hari besoknya gitu, hari besoknya, karena Rasulullah SAW dibersamai ngajari menentukan waktu tadi, diajari oleh malaikat Jibril itu 2 hari ya, 2 hari. Wa kanal ghaddu shallabiyal duhra. Kemudian beliau sholat duhur bersama saya. Hina kana dilluhu mislu. Ini ya. Jadi matahari apa bayangan benda sudah semisal. Wa shalla biyal asra hina kana dilluhu mislaihi. Jadi kemudian beliau sholat asar dengan baginda Rasulullah SAW itu tatkala sudah bayangan benda sudah 2 kali ya, 2 kali. Hari yang kedua ngajarinya. Kalau hari yang pertama kan awal waktunya tadi. Hari yang kedua ini akhir. Sudah bayangan benda sudah 2 kali ini. Kalau 2 kali ini ya berarti sudah sani, berarti matahari sudah turun betul gitu kan. Nah. Wasalla biyal maghribah hina aftara shaim. Jadi
ini sama ini ya, mesti apa sama ini waktunya. Saya sholat, beliau sholat dan bersama saya sholat maghrib itu tatkala orang sedang futur. Futur itu buka puasa. Buka puasa mesti pengertian puasa itu kan al-imsaku anil makulat wal masyrubat wal jima min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, berarti matahari sudah masuk itu berarti sudah buka puasa. Sini. Terus wasalla biya al-isya'a ila sulusil lail al-awwal. Ini nih, dan bahwa yang kedua, hari yang kedua beliau mengajari sholat itu, waktunya sholat itu adalah sampai sepertiga malam yang awal. Berarti ini bedanya ya. Kalau kita ini jamaah kita kan karena mengakomodir masyarakat semuanya diambil waktunya 10 menit. Tapi kalau waktu Isya itu utamanya itu sebenarnya bukan paling utamanya waktu Isya itu bukan awal waktunya. Awal waktunya itu banyak diterangkan tentang hadis. Tapi kan berat. Nah, ini ya. Ini yang waktu Isya ini hari yang kedua sholla biyal isya'a ila sulusil lail al awal, sepertiga malam yang pertama ini baru sholat Isya. Nah ini wasallal biya al fajru bi isfarin. Ini. Kemudian sholat fajar, maksudnya sholat subuh pada hari kedua malaikat Jibril mengajari itu adalah bi isfarin. Itu bi isfarin itu artinya matahari sudah kuning-kuning ini. Summa iltafata ilayya. Kemudian tatkala sudah ngajari hari yang kedua tadi, tatkala sudah ngajari hari yang kedua tadi, kemudian malaikat Jibril kemudian menoleh Rasulullah SAW, nengok kepada Muhammad. Waqala, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadal waqtul al-anbiya min qablik. Inilah waktu-waktu para nabi-nabi sebelum Anda melakukan sholat. Loh, nabi-nabi Anda kan berarti sebelum Anda, berarti kan nabi-nabi terdahulu al-anbiya itu kan berarti belum sholat 5 waktu. Tapi kan ketika Rasulullah SAW hijrah tadi, Mi'raj, Isra Mi'raj ini kan Rasulullah mengajari sholat para nabi, menjadi imamnya. Nah ini terus kemudian kita kembali ke sini. Jadi ini ya Muhammad, hada waqtul anbiya min qablika. Ini hai Muhammad, ini waktu-waktu sholat nabi-nabi sebelum Anda. Wal waktu ma baina hadainaini waqtainaini. Jadi waktunya yang sudah diajari selama 2 hari itu di antara itu. Di antara itu kan kadang-kadang ngajari pertama itu pas waktunya awal. Beliau ngajari sholat, pas ngajari kedua hari pas di ujungnya akhirnya, gitu kan? Di ujung akhirnya. Nah kemudian Rasulullah SAW setelah hari kedua memberitahu kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah bahwa waktunya sholat itu antara keduanya itu yang diajarkan tadi. Yang hari awal itu awalnya, terus hari kedua ngajari akhirnya. Waktu sholat itu ya antara yang ketentuan awal sama ketentuan akhir itu adalah waktu sholatnya. Maka ini berdasarkan hadis ini ya. Jadi komentar Imam Bukhari ya, dalam hadis terhadap
apa waktu-waktu sholat ini adalah yang sahih di antara hadis-hadis yang menerangkan waktu sholat. Nah, kata-kata beliau mengomentari hadis ini adalah hadis-hadis hadis-hadis yang sahih di antara hadis yang menerangkan waktu sholat. Oh ternyata sholat kita ini pakai karena kan perintahnya kita sholat itu aqimus sholat, tegakkan sholat. Sholat apa? Setelah ditegakkan sholat apa yang harus perlu ditegakkan? Setelah sholat yang 5 yang utamanya kan? Sholat yang 5. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Oh, waktunya sudah ditentukan Allah. Waktunya ditentukan oleh Allah itu kan kita tidak boleh nyari sendiri. Karena ad-dinu al-ittiba, bahwa agama itu adalah mengikut, maka yang ngikut ini. Ngikut ini. Oh, begitu ya. Nah, kemudian ringkasannya petunjuknya ini petunjuknya pembagiannya kita bacakan waktu-waktu sholat tadi ya. Faslun awqatus sholatu khamsun. Jadi sholat waktu-waktu sholat yang itu sholat-sholat yang 5 itu awwalu waqti dhuhru zawalu sams. Ini kan penjelasan dalam buku itu, ringkasannya. Jadi yang pertama adalah ketika matahari tergelam, wa akhiru masiradilli syai'. Yang terakhir adalah akhir waktunya duhur itu adalah panjang bayangan sudah sepanjang bendanya itu. Jadi seperti itu. Dan nanti kalau fikih kontemporer bagaimana kalau nanti hidup di kutub sana gitu kan? Fikih kontemporer akan menjawab bagaimana kalau hidupnya di kutub itu kan tidak ada bayangan matahari. Akhirnya menggunakan waktu terdekat, waktu yang terdekat itu dalam artian waktu yang masih di sekitarnya sana ada matahari, itu yang ijtihadnya menggunakan di sana. Kan tidak pernah, mungkin hanya ketika musim tertentu, ketika matahari ada di belahan selatan atau belahan utara kan sangat sedikit sekali sinar matahari, tahu sebentar sudah habis gitu ya. Artinya sudah tidak nampak lagi. Lah itu menggunakan waktu yang dipakai di sekitarnya. Kemudian wa awalu waqtul asri idza sara dillu kulla syai' mislahu zada qalilan. Jadi kalau waktunya asar itu adalah bayang-bayang benda itu sudah setinggi itu zada qalilan, ada lebih sedikit. Kalau pas bayang-bayang benda itu kan masih waktu duhur, ada sedikit lebih ya gitu. Wa akhiru ghurubi syamsi, akhirnya waktu ini adalah terbenamnya matahari. Maka waktu ini para imam membagi menjadi 5 ya. 5. Kalau waktu asar itu membagi menjadi 5, ada 4 waktu. Waktu utama itu yang kebanyakan kita jadwalkan itu kita ngambil waktu yang awalu waktiha, mengambil awal waktunya. Nah itu kita pakai itu. Tapi kita harus toleran. Maksudnya nanti karena kita sampaikan ilmu ini, ada yang ngambil waktu enggak. Misalnya kalau kita ke Mangu sana ketemu jam 4 baru adzan nih, karena mereka itu tidak mengambil awal waktunya. Kita sudah hampir, atau dari Solo sana, dari Solo perjalanan Solo, asarnya sudah di sana, tahu-tahu ke situ ketemu adzan,
asar. Nah, ini karena memang di situ tidak menggunakan awal waktiha. Karena waktu dibagi menjadi 4 waktu asar itu ya. Waktu utama ya, ketika barang atau bayang benda itu setinggi benda itu sampai setinggi benda itu adalah waktu utama. Waktu jawas sejak bayang-bayang ya, sejak benda ini bayang-bayang benda ini 2 kali ini. Nanti 2 kali ini nampak ada waktu jawas yang makro. Nanti ada waktu jawas ini kalau sudah 2 benda ini nambah sedikit itu akan nampak kekuning-kuningan ya. Lah kekuning-kuningan ini adalah waktu jawas yang tidak makro. Kalau sudah mulai ke kuning hampir masuk itu jawas yang makruh. Lah tapi kalau belum sholat gimana? Makruhnya makruh mengerjakan pada saat itu Isya itu jangan sampai mendekati waktu makruh tadi. Begitu ya. Kemudian yang keempat waktu tahrim. Waktu tahrim itu ya matahari sudah mulai terbenam. Lah tapi belum sholat gimana? Ya sholat. Kalau belum mau sholat wajib kok. Bangunnya udah mataharinya sudah masuk. Ya udah dapat setengahnya sholat atau asarnya 2 rakaat atau sudah maghrib ya sudah sah. Waktu pelaksanaannya haram, maka jangan sampai dibiasakan yang demikian ini kan ya. Kalau tahrim itu waktu yang haram itu karena memang di situ memang setan menampakkan kornunnya, tanduknya itu biar pada disembah itu pada saat itu. Maka kita harus menghindari ya. Biar sebelum masuk waktu maghrib itu setan sudah pasang tanduknya, bagaimana nanti orang-orang yang terlena ini pas bersesuaian dengan itu akhirnya menyembah pada saat tanduknya setan sudah dikeluarkan gitu. Kita berlindung kepada Allah. Jadi itu waktu asar ya, waktu asar itu ada 4 seperti itu. Kemudian wal maghrib hurubi syamsi ini yang paling singkat itu adalah waktu maghrib. Ya. Bahasanya cuma hurubi syamsi ketika matahari terbenam. Terbenam itu apa? Ini sampai yang menghayati kalau di Sumatera ini ya. Kalau di Sumatera penjaringan tidak Sumatera, ini waktu maghrib ini tidak tidak ada sholat sampai tidak ada sholat. Kenapa? Karena hati-hatinya. Padahal waktu maghrib waktu terbenam matahari ini, kalau Imam Syafi'i itu kira-kira waktunya kapan? Waktunya sepanjang apa? Sepanjang adan terus ngambil air wudhu, kita berpakaian kemudian menuju ke masjid itu bukan menuju ke masjid, waktunya setelah berpakaian menutup aurat kita untuk sholat itu, kemudian seandainya sholat 5 rakaat itu kemudian qomat sudah habis. Itu waktu yang itu ulama terdahulu itu sudah sepakat bahwa waktu maghrib itu satunya ya kayak gitu. Ketika matahari terbenam, ketika nanti mega merah sudah hilang, itu berarti sudah isya. Memang pendek. Ya waktu yang paling pendek adalah waktu maghrib. Ini waktunya hanya 1. Kemudian wa akhiruhu burubis syafaqil ahmar. Ini ya waktu
maghrib adalah waktu terbenamnya matahari, yang terakhirnya adalah sampai terbenamnya mega merah. Nah, ini. Kalau mega merah itu sudah habis, berarti sudah ganti isya. Ya, terus nanti ada kekuning-kuningan atau keputih-putihan, nah itulah sudah waktu isya. Wa awwalu waqtil isya'i ghurubis syafaqil ahmar. Ya, ini tadi. Jadi awalnya waktu isya adalah ketika matahari ketika terbenamnya ufuk merah, ya. Ufuk merah itu sudah hilang, berarti sudah waktu isya. Ini awalnya waktunya. Wa akhiruhu tulu'ul fajr shadiq. Ini nih. Ya. Akhir waktunya pada sholat isya itu adalah tulu'il fajr shadiq, munculnya fajar sidik. Nah, artinya sudah sampai subuh, iya. Itu akhirnya. Akhir waktu sholat isya panjang, ya. Iya. Maka di sana ada dalam waktu subuh ini ada panjang, ya. Satu, munculnya terbit fajar sampai munculnya fajar shadiq. Jadi fajar itu ada dua, fajar kadib. Nah, fajar kadib itu kalau kita nengok di timur itu fajarnya itu bentuknya naik gini, ya, naik, artinya seolah-olah ada sinar naik, tapi hanya sebentar, tapi nanti hilang. Nah, saat itu masih kita boleh sahur itu masih, ya, itu kan fajar kadib. Nah, fajar shadiq ini kalau sudah semburat merah-merah kuning sudah merata, istilahnya apa, bentuk horizontal begitu, memanjang dari utara ke selatan. Nah, itu berarti sudah fajar shadiq. Artinya berarti sudah datang siang. Nah, gitu. Terus wa awwalu waqti subhi tulu'il fajri shadiq. Yang awalnya waktu subuh adalah munculnya fajar shadiq tadi. Wa akhiruhu tulu'i syamsi. Yang terakhir, akhir waktunya pada waktu subuh ini adalah tulu'i syamsi, munculnya matahari. Munculnya matahari. Al-asfaq salasah. Jadi ufuk tadi, ya, itu ada tiga, ada yang merah, ada yang kuning, dan ada yang putih. Al-ahmar maghrib. Kalau ufuk itu ada mega merah tadi, berarti waktu maghrib. Al-asfar wal abyad isya. Kalau sudah muncul, ini penjelasan tadi, ya, penjelasan bahwa ufuk yang berwarna kuning atau berwarna putih itu menentukan sudah isya. Wa yundabu ta'khir sholatil isya, dan disunahkan, ya, mentakhirkan sholat isya nih. Tadi kalau sholat isya, ya, tapi kan dulu ada, memang berat mengambil waktu isya yang paling utama tadi, itu berat kan, sampai sepertiga malam yang pertama. Nah, masyarakat kan wah berat betul, ya kan. Orang pesantren aja dulu pernah kami diterapkan itu. Nah, akhirnya apa, tidur, ya kan. Udah jam 10 habis belajar malam itu baru sholat isya, ya akhirnya banyak tidur. Dengan resiko banyak tidur tadi, akhirnya dikembalikan isya itu adalah awalu waktiha. Akhirnya kembali ke awal waktunya. Itu seperti itu. Jadi ada pesantren yang menerapkan menggunakan, memang hanya isya saja, ya, yang waktu utamanya itu sampai diperpanjang, diperpanjang. Ya, saya kira itu waktu-waktu, sebenarnya ada waktu-waktu yang
terlarang ya, terlarang nanti tahrimu sholatul lati sallahu sababun mutaqaddamun wala muqarinun fi khamsati awqati. Nanti aja ya, waktu ini tentang waktu, tentang sholat. Dasarnya karena agama itu adalah ittiba, mengikut, maka ternyata kami bacakan hadisnya tadi ya. Hadis tadi menurut komentar Imam Bukhari itu hadis tentang waktu sholat itu hadis yang paling sahih itu yang disampaikan tadi. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan waktu sholat. Nah, enggak. Nah, ini berat memang Pak. Jadi kan tadi jam berapa Pak? Awalu sulusul lail al-awal. Jadi sampai sepertiga, sampai artinya waktu Isya masuk sampai sepertiga malam yang pertama itu kan berat. Berarti kan jam 12-an ya Pak ya. Wah kan berat gitu. Mula nek awal di Isya, oh ini pesantren wis dikondisikan aja berat gitu. Napa lagi masyarakat, ya udah akhirnya ngambil sebaik-baiknya salat itu awal waktunya tadi ya, akhirnya ditetapkan kembali ke awal waktunya. Tapi untuk sholat Isya yang utama itu adalah artinya waktunya panjang sampai kira kurang lebihnya ya jam 12-an. Ngoten Pak. Nah, nggih. Nek jamaah kan boten saged. Nek eneng rumah kan satu kali kebaikan, nek enten mriki 27 kebaikan. Nah. Boten sanes Pak. Ya, saya kira cukup. Intinya dasar ini mudah-mudahan ternyata rujukannya seperti itu ya. Artinya dasar sampai malaikat Jibril itu betapa pentingnya sholat, maka waktunya pun yang mengajari adalah malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Nah inilah kita ikuti, mudah-mudahan kita bisa melakukan yang sebaik-baiknya. Ini belum hukum sholat berjamaah nanti ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian dari beliau Ustaz Ahmad Paiman. Semoga dapat menambah ilmu kita dan kita dapat mengamalkannya. Menuju acara yang terakhir yaitu penutupan, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami bila banyak kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.